וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. Situasi geopolitik dunia semakin memanas. Rudal-rudal Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin membara dan merenggut banyak korban jiwa. Butut konflik antara Amerika, Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1. Ada apa sebenarnya? Apakah murni langkah antisipasi atau memang Indonesia sudah harus mulai berhati-hati? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. Everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. They have also attacked our missile, facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firing continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed and as long as it takes. Kita akan mengalami kesulitan. Saya tidak akan menutupi itu. Apapun terjadi, di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Ketegangan meningkat di Tel Aviv setelah Iran meluncurkan gelombang rudal balistik Selasa malam. Militer Iran merilis rekaman peluncuran sejumlah rudal berat. Israel, pangkalan di Irak dan Bahrain menjadi targetnya. Sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan, namun beberapa rudal berhasil lolos dan menghantam daerah perkotaan. Warga Israel panik dan berlarian ke jalanan saat ledakan terjadi. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran, dan kali ini Amerika Serikat menyasar Angkatan Laut Iran. Dalam operasi Epic Fury, AS menargetkan Angkatan Laut Iran di lokasi yang dirahasiakan. Amerika Serikat tidak hanya menyerang kapal-kapal yang sedang berlayar, tetapi juga kapal yang sedang berlabuh. Amerika Serikat beralasan serangan dilakukan karena Angkatan Laut Iran telah mengancam kebebasan navigasi di perairan global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menghancurkan lebih dari 50 kapal Angkatan Laut Iran. Amerika Serikat juga menyebut Angkatan Laut Iran tidak efektif selama pertempuran. Ya, pemirsa, akibat serangan AS Israel di Teheran, mayat bayi ditemukan di dalam reruntuhan bangunan.
Mayat seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dievakuasi dari reruntuhan setelah pemboman di Teheran. Bayi tersebut terlihat terbujur kaku saat diangkat oleh petugas. Bayi malang tersebut hanya terbaring pasrah pada saat rudal Amerika Serikat dan Israel hantam bangunan hingga luluh lantak. Data pemerintah Iran menunjukkan bahwa 193 anak telah tewas akibat serangan AS Israel terhadap negara tersebut. Dari serangkaian serangan AS dan Zionis Israel, total 1.332 orang telah tewas hingga Jumat lalu. Sementara itu, buntut konflik antara Amerika Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Dan terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara dan menyatakan DPR akan meminta penjelasan TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personil dan alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara 24 jam penuh, Bais TNI mendata dan memetakan kondisi WNI di daerah konflik, meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan, dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan terkait peningkatan status siaga 1 yang dilakukan akhir pekan lalu menyikapi memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. DPR menilai penjelasan terbuka diperlukan agar masyarakat mendapat informasi yang jelas. Aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Sementara Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan pasukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Istilah di militer yang biasa dilakukan oleh militer. Saya sudah memperlakukan siaga 1 namanya di Satuan 1 untuk PRCPB, pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Jadi tiap Kodam itu ada 1 batalion untuk siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam. Yaitu menguji kesiapsiagaan personil dengan materialnya. Misalnya dari wilayah-wilayah itu ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung, kan? Apabila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan. Pemirsa, Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan sang ayah yang telah wafat, Ayatollah Ali Khamenei. Penunjukan Mojtaba menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya sejak revolusi Iran, kepemimpinan Iran berpindah langsung dari ayah ke anak. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di The Prime Show malam ini. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Mojtaba Khamenei. Nama ini akhirnya disahkan untuk menggantikan posisi ayahnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang telah wafat pada 28 Februari 2026 lalu. Mojtaba merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Mostafa Khamenei. Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di kota Mashhad. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang punya peran penting dalam sejarah modern Iran. Mojtaba menempuh pendidikan agama di kota suci Qom, pusat Islam Syiah terbesar di negara tersebut. Selama ayahnya menjadi pemimpin tertinggi di Iran, Mojtaba Khamenei disebut-sebut cukup berperan di balik layar kekuasaan. Ia dianggap sebagai penghubung antara lingkaran kekuasaan dengan lembaga keamanan negara, termasuk Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC. Di Iran, status keulamaan Mojtaba Khamenei adalah ulama Syiah tingkat menengah. Hingga sekarang, ia belum dianggap sebagai ayatollah besar. Tetapi ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, awalnya juga bukan ayatollah besar saat dipilih pada tahun 1989. Tetapi mendiang Ayatollah Ali Khamenei kemudian dinaikkan status keagamaannya setelah terpilih.